individu lemah. Karena individu-individu biasanya ya ternina bubukkan oleh situasi nyaman, kemakmuran. Nah, terus kalau situasi haik ini bertahan, lama-lama akan muncul situasi turning baru, pembalikan yang baru, yaitu namanya situasi kebangkitan. Di situasi kebangkitan ini muncul kritik-kritik, muncul keberatan-keberatan terhadap lembaga, institusi. Kalau negara, ya negara, atas nama otonomi pribadi. Maksudnya apa? Ya tadi individu-individu mulai melakukan kritik-kritik kepada lembaga, kepada institusi, kepada negara. Mungkin karena bosan terhadap status quo, mungkin karena sudah tidak nyaman lagi dengan disiplin-disiplin sosial, mungkin karena ingin menegakkan kemandirian pribadi, kesadaran diri, spiritualitas, otentisitas pribadi, dan lain sebagainya. Ini namanya situasi awakening, situasi kebangkitan. Mulai muncul kritik-kritik kepada lembaga. Orang ingin diakui eksistensi dirinya. Orang ingin eksis sebagai dirinya. Tidak hanya diafiliasikan dengan lembaganya atau negaranya. Itu situasi kedua setelah mengalami haik. Nah, situasi awakening ini akan melahirkan situasi baru, turning yang baru, yaitu turning unraveling. Jadi mengurai. Kalau ini perkembangan dari situasi kebangkitan tadi, yang itu lama-lama lembaganya jadi lemah. Terus individu-individu semakin menguat. Jadi orang ingin mengedepankan eksistensinya sendiri-sendiri, saling tidak mau ngalah. Nah, situasi mengurai ini kalau lama-lama terjadi akan melahirkan situasi krisis. Situasi krisis ini sering disebut sebagai era kehancuran, era mungkin bisa perang, mungkin bisa revolusi. Jadi ketika institusi sama sekali runtuh. Nah, kalau institusi runtuh itu kan orang kemudian mulai lagi sadar untuk membangun, menciptakan paradigma hidup yang baru, menciptakan kesadaran bersama. Kita ini satu nasib, kita ini hidup di wilayah yang sama, perlu kestabilan, perlu kerjasama. Nah, ini buahnya krisis. Jadi setelah institusinya runtuh sama sekali, muncul kemudian upaya-upaya membuat kesepakatan baru. Nanti kalau sudah sukses, lama-lama sukses, jadi haik lagi. Haik itu situasi makmur lagi. Kalau sudah makmur, institusi kuat, masing-masing muncul egonya. Lahir awakening, kebangkitan. Kebangkitan tambah kuat, akhirnya institusi runtuh. Muncul krisis terus, berputar begitu. Itu namanya satu turning. Meskipun disimplifikasi dalam Nail on Highway, ya, satu turning itu sekitar 80 sampai 90 tahunan. Nah, satu putaran ini, generasi-generasi yang lahir di era haik, lahir di era awakening, lahir di era unraveling, atau lahir di era krisis, itu mentalnya beda-beda, karakternya beda-beda. Ini nanti antara lain yang jadi dasar dalam membaca generasi. Jadi ini generasi lahir kapan, situasi yang dihadapi kira-kira apa? Apa situasi haik, apa situasi awakening, atau situasi unraveling, atau situasi krisis.